Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, hilangnya pekerjaan akibat pandemi COVID-19 membuat pasangan suami istri Ananda Priyo dan Wahyu Mardani berwirausaha membuat jahe merah seduh. Mereka tidak menyangka usaha yang dirintis pada tahun 2020 lalu mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Ananda Priyo, pria 34 tahun yang bekerja sebagai desain interior di perusahaan swasta, sempat kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Meski demikian, ia tak patah arang. Ia mencoba bangkit dan menjalankan usaha jahe merah seduh pada November 2020. Untuk mendukung usahanya, Ananda membuat berbagai mesin yang membantunya dalam berwirausaha. Bersama sang istri Wahyu Mardani, proses pembuatan jahe hingga menjadi bubuk yang siap diseduh dilakukan dari rumah mereka. Ananda Priyo tidak menyangka usaha yang ia rintis bersama sang istri ini mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah dalam 1 bulan dan memiliki puluhan reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, untuk membahas lebih lanjut bagaimana Mas Priyo dan Mbak Wahyu mampu menciptakan peluang usaha meski di tengah keterbatasan akibat pandemi. Dan sekarang bisa meraup omset besar, yaitu puluhan juta rupiah. Kita akan berbincang bersama Ananda Priyo Anindito dan Wahyu Mardani selaku penjual jahe merah. Selamat pagi Mas Priyo dan Mbak Wahyu. Selamat pagi Mbak Vincent. Iya, Mas Priyo dan Mbak Wahyu bisa diceritakan bagaimana saat di PHK terus akhirnya terpikir atau tercetus, oke kita bikin jahe yang dikelola kemudian akhirnya menjadi usaha yang sangat serius. Ya, awalnya kita mau bermanfaat buat orang lain ya. Kan pada saat itu kan lagi pandemi. Kebetulan jahe merah ini kan fungsinya sangat banyak buat kesehatan tubuh. Terus ya karena Indonesia juga kaya akan herbal ya. Jadi saya langsung memutuskan untuk ambil jahe merah untuk produksi kita untuk membuat jahe merah ini mudah untuk diminum. Katanya ada cerita bahwa sebenarnya Mas Priyo ini juga memang mampu membuat mesin atau ada background teknisi gitu. Akhirnya bisa membuat mesin yang berkaitan sama mengolah jahe begitu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang saya pekerjaan di teknik, terus saya buat mesin itu sendiri. Karena kan kalau misalkan saya beli, ya cukup lumayan tinggi ya pada saat itu kita keterbatasan untuk modal kan. Jadi gimana caranya modal ini bisa buat mesin untuk kita produksi, untuk meringankan kita produksi, begitu. Oke, berarti memang dari skill akhirnya punya ide mengolah jahe begitu. Nah sekarang kalau begitu Mbak Wahyu nih pekerjaannya apa nih di bidang usaha ini nih? Jadi apa? Kalau sebelumnya sih saya ibu rumah tangga yang akhirnya kan memutuskan karena kemarin itu pekerjaan suami kan lagi hold semua, maksudnya tidak ada pemasukan dan akhirnya kita berdua sama suami membuka usaha dengan keterbatasan dana yang ada, ya kan, karena kebutuhan semakin meningkat, keterbatasan dana yang ada kita gunakan untuk membuka usaha ini. Dan kebetulan kan pada saat pandemi ini kan jahe merah ini kan kemarin lagi Naik daun. lagi booming ya. Lagi booming, lagi naik daun. Jadi kita buat cara gimana tentang usaha jahe merah ini biar keterima awalnya dengan sekitar saja. Lalu dengan media online juga kita coba-coba sampai sekarang. Terus Mbak Wahyu tugasnya apa di bidang usaha ini? Kan bisa berbagi tugas nih dengan Mas Priyo. Kalau saya bagiannya kita bagi tugas. Suami yang bagian pengolahan, bagian masak atau meracik jahe merahnya, dia yang masak, dia yang ngolah. Kalau saya bagian finishingnya, packing, semuanya packing. Lalu juga kita masalah untuk promosi, untuk ke media sosial, segala macam tuh kita bagi tugasnya di situ. Lalu sekarang kan sudah akhirnya mengolah
mengelola usaha ini kan akhirnya omsetnya sampai puluhan juta rupiah per bulan. Nah, enakan mana? Kerja atau memang bisnis seperti ini? Ah, kan ditanya Enakan usaha, enakan enakan usaha. usaha. Enakan usaha ya? Dan Bebas ya. Kan usaha. Iya, soalnya kalau mamanya usaha ini kan maksudnya kita kan memang awalnya susah ya untuk berjalan ini untuk perjalanan ini kan nggak mudah ya. Maksudnya kita harus ada sesuatu yang dikorbankan, kita harus buat sesuatu setiap harinya. Setiap harinya itu kita biar terus berjalan, meningkat. Dan memang jam kerjanya itu nggak ada jamnya, ya udah semua jam kerja gitu. Nah, sekarang kan sudah menikmati rezeki dari berkeberkahan dari mengolah jahe dan sudah bisa mandiri. Nah, bagaimana akhirnya bisa sampai memikirkan produksi, pemasaran? Apakah sudah ada jangkauan yang lebih luas lagi dan akhirnya punya target-target besar juga? Kalau sekarang ini kalau target besarnya ya kita mau terus berkembang ya, maksudnya untuk omsetnya kita mau punya buka lapangan kerja lah. Ya, kita ke depannya sih mau lebih berkembang lagi dari ini. Kalau ya syukur-syukur jadi pabrik. Karena kita sudah kerjasama dengan beberapa tempat. Nanti insya Allah kalau perizinan turun, kita sudah produksi lebih besar lagi dari ini. Strategi pemasarannya bagaimana Mbak? Yang sudah berjalan sampai sejauh ini Mbak Wahyu? Kalau memang strategi pemasaran untuk saat ini kan kita kan udah di era digital ya, media online. Jadi kita manfaatkan itu aja melalui sosial media, melalui marketplace, semuanya kita pakai, kita gunakan, kita pelajari. Kalau mamanya lewat sosial media, kita kan live sosial media itu tuh bisa mengundang banget untuk orang bertanya-tanya tentang produk ini untuk cari tahu. Kita live sosial media atau posting di sosial media juga marketplace, dan akhirnya melalui digital online itu kita bisa merekrut dari customer menjadi reseller yang itu kan media sosial itu kan luas ya, jadi kita punya reseller bertemu dengan orang-orang baru di sana di berbagai daerah di seluruh Indonesia lah. Kita alhamdulillah sampai saat ini sudah mencobanya. Oke, Mas Wahyu, Mas Priyo dan Mbak Wahyu, ini kan sebelum kita menutup perbincangan kita nih, ada pesan nggak? Karena kan banyak orang yang sekarang bingung membuka usaha, apa ya, gitu kan? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya juga mungkin di PHK begitu. Nah, bisa diberikan semangat atau motivasi buat pemirsa DAI TV, bagaimana membangun brand, bagaimana juga akhirnya bisa bertahan membuka usaha di tengah pandemi. Ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Apapun itu usahanya, jalankan aja. Jangan lihat kemana-mana, udah fokus ke depan aja, jalani. Terus jangan menutup diri juga untuk media sosial dan lain-lain, itu dipelajari juga tentang itu. Yang paling penting sukses nggak bisa sendirian ya, Mbak. Jadi ya kita harus kerjasama dengan orang-orang yang terkait, membuat sistem kerja, membuat tim kerja, itu penting banget. Baik, Mas Priyo dan Mbak Wahyu, semoga mimpinya untuk bisa menjadi pabrik yang besar dan juga bisa memperkerjakan banyak orang juga tercapai ya, saya doakan. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Mas Priyo dan Mbak Wahyu. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia.